Babu syarikat. Terus syarikatnya kongsi dagang, perkongsian. Ini perkongsian macam mana? Teruk juga perkongsian dalam dunia ekonomi Islam. Bagus. Tapi perkongsian dalam dunia ekonomi kita banyak yang terlanggar hukum. Bagaimana dengan perkongsian? Saya berikan misal. Kita dagang. Saya dagang, saya jualan gitar. Saya jual nasi. Di dagang roti. Ente tukang gunting. Apa? Kita satu sya'a 5 orang. Ada yang spesialisnya tukang gunting. Ada yang spesialisnya buat masakan. Ada yang spesialisnya beli kitab, jual kitab. Ada yang spesialisnya memperjodohkan kawan-kawan. Semuanya jadi duit toh. Pokoknya kalau berhasil saya minta komisi. Minta komisinya berapa. Jadi keputusannya tiap yang berhasil untuk mencarikan jodoh kepada temannya tadi itu akan dapat komisi tidak kurang daripada 250 ringgit. Ini semuanya buat kerja. Jadi kita berkongsi. Kerja kamu buat makanan. Sini urusan gunting. Kadang-kadang yang jadi masalah kawan-kawan ramai yang tak mau kawin. Jadi maknanya hasil saya ada dapat hasil dalam seminggu tuh. Sementara kawan-kawan yang mau bergunting minggu itu banyak. Kenapa? Sebab ada yang mau pergi umrah, ada yang mau balik kampung, rasa tak senang naik khutbah, naik mimbar, rambut panjang. Akhirnya cukur, gunting. Mustafa jalan tiap hari masak. Ini kan mengecewakan dah hasil yang semacam ini. Jadi itu disebut dengan syarikatul wujud. Kalau kebetulan, mohon maaf, bukan dengan yang lain. Tukang sapu, tukang gunting, tukang sampah berkongsi. Hasil tiap hari akan dibagi sama. Tak boleh. Kenapa? Sebab akan menimbulkan kekecewaan. Mungkin saja tukang sapu lebih banyak kerjanya daripada tukang sampah. Mungkin juga dengan tukang sampah kerjanya lebih buruk daripada tukang gunting. Begitulah sebaliknya. Kongsian yang dibenarkan dalam Islam itu adalah syarikatul anak. Kongsi dengan mengeluarkan modal. Kuli misalnya. Bagaimana dengan kerjanya tidak lebih daripada menjadi buruh. Ada yang mengangkat barang. Ada yang carikan penumpang dapat komisen. Ada yang carikan apa? Pendekatan mereka bergabung. Itu juga tidak boleh. Qala babu syarikah. Tasihhu min kulli jaizit tasarruf ya arba'u anwa'in. Dia terbagi kepada 4 bahagian. Wa tasih wa innama tasihhu minha syarikatul anani. Dan hanya saja yang sah daripada 4 bahagian itu adalah syarikatul anan. Khassah. Yaitu masing-masing daripada perkongsi, masing-masing daripada pengongsi atau pengongsian. Kalau pengongsi itu kan yang ikut hidup orang itu pengongsian itu. Perkongsian. Perkongsi. Oke. Qala wahya ayat yakulun min huma. Jadi dengan rekan kongsi. Masing-masing keluar modal mengikut persentase kemampuan masing-masing. Jadi tidak mesti dalam bahasa kongsian harus kita dengan jumlah modal yang sama. Saya mampu 10.000, dia 100.000 tak problem. Tapi untung jangan bagi sama. Kita kan kongsi. Kalau untung banyak sama banyak, untung sedikit sama sedikit. Tapi usaha sedikit, mau mana? Saya kata sama saja. Situ 1 orang, saya juga 1 orang. Dia ustaz betul, saya 1 orang. Tapi modal saya banyak, tak boleh sama. Pembagian hutang juga tak boleh sama. Ini 2 tonton, rugi. Ruginya separuh modal. Allahu Akbar. Jadi kata si Husni, kita bagi sama saja ustaz kerugiannya. Kamu modal banyak kena rugi banyak. Saya modal sedikit, rugi saya juga sedikit. Jadi yang modal sedikit, untung sedikit, rugi pun juga sedikit. Jangan kalau pada waktu untung banyak, mau bagi sama. Tapi waktu rugi banyak, eloklah kita. Saya kan hanya setakat 10.000 saja. Masa saya dikenakan rugi sekian? Tak boleh. Pokoknya banyak atau sedikit, keuntungan dan kerugian itu akan ditanggung oleh mereka masing-masing. Ala hasabi modalihim. Ada nggak bahasanya? Ala hasabi modalihim. Ustaz tadi pandai dia berdasar yang semacam itu. Menurut modal mereka masing-masing. Qala wa tasihhu 'ala an-nuqud wa 'ala mithlihin, dan sah kita berkongsi dengan menggunakan uang tunai, wa 'ala mithlihin, dan juga dengan barang yang sama bentuknya. Mithli seperti beras disebut dengan mithli, gandum disebut dengan mithli, sementara seperti dengan kamera disebut dengan mutakawim. Yang tidak ada kesamaannya, yang tidak ada duanya disebut dengan mutakawim. Yang ada semuanya, seumpamanya atau yang ada serupa disebut dengan mithli.
Wa yushtaratu ayyukhlaqal mali bihaitsu la yatamayyazani. Dengan pedagang permata tidak boleh. Harus dengan kita dengan bentuk barang yang sama. Jadi misalnya, kalau kita dengan barang elektronik, pedagang barang elektronik berkongsi dengan pedagang motor, boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita tengok. Ternyata dalam 6 bulan terakhir ini yang paling banyak terjual kereta atau motor. Sementara dengan barang elektronik ternyata pasarannya dingin atau sejuk? Dingin ya? Kenapa tak sejuk? Sejuk ya? Dingin. Itu sama lah. Jadi di sana kan kalau dingin disebut, kalau sejuk disebut dingin. Kedinginan, bukan kesejukan, kedinginan. Musim dingin, bukan musim sejuk. Jadi dengan pasaran pun juga, kalau dengan pasaran agak lembab sedikit disebut dengan pasarannya dingin. Jadi lebih kayak bahasa Malaysia kalau macam tu. Bahasa Malaysia kalau kesejukan sejuk. Tapi kalau dengan suasana ekonomi yang agak lembab, kita sebut perekonomiannya atau dengan pasarannya dingin. Bukan sejuk. Sama lah. Tak apalah, ngalah untuk menang tak ada masalah. Kalau dengan syarat dicampur aduk, qala wa ayyakuna mal wahadima min jinsi malil akhar fi haitsu la yatamayyazan. Jadi kalau seandainya dengan bentuk barang yang dikongsikan tadi itu sama, mana kita tidak boleh membedakan antara satu sama lain, jangan aku yang mana satu. Tapi kalau seandainya dengan jenis yang berbeda, seperti kain dengan emas, jelas kita tahu yang mana yang laku. Kalau kana lihadza dzahbun wa lihadza fiddatun. Ini emas, yang ini perak, ini dolar, yang ini real. Au lihadza hintatun wa lihadza sya'irun, au lihadza sahihun wa lihadza mukassar. Itu uang dahulu. Uang dahulu ada yang sahih, uang sahih itu sekarang lebih kurangnya seperti 1000 real. Seperti 500 real, 1000 real ada 500 real. Mukassar yang realan itu. Uang ringgit yang 100 ringgit dikatakan sahih. Yang ringgitan atau yang 2 ringgit sampai 100 ringgit itu disebut dengan mukassar. Qala lam yasih. Kenapa? Sebab tidak sejenis. Selesai. Sudah terjadi hubungan kongsi antara dua orang pedagang. Yustaratu ayyadana kullun minhum lil akhari fi tasarruf. Masing-masing bagikan mandat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan leluasa untuk menjual dan membeli dan tasarruf dengan barang kongsian kepada si Husni. Husni juga bagikan mandat saya semacam itu. Izinkan saya untuk menjual dan membeli. Jadi kita punya kebebasan. Jangan saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan mandat kepada teman kongsi saya untuk melakukan penjualan saja. Tapi pembelian tidak boleh. Itu adalah hak saya sendiri. Tak boleh. Kamu bagikan hak sepenuhnya, saya juga bagikan hak sepenuhnya. Sebab kita berkongsi. Qala salatu ayyadana kullu min malil akhari fi tasarruf. Fa yatasarrafu kullu min bin nadhari. Masing-masing bertasarruf secara ikhtiyar. Tak boleh buat musafir kecuali kalau terjamin keselamatannya. Wala yabi'u bi mu'ajjalin, dan tidak boleh mengutangkan barang seperti barang kongsian. Wala yushtaratu tasawil malaini, dan tidak disyaratkan modal harus sama. Tidak disyaratkan persamaan modal. Saya 100, dia 1000, boleh. Dia 1000, saya 2000, boleh. Qala wa yakuna ar-ribhu wal khusran, tapi juga keuntungan dan kerugian pun ala qadril malaini. Kalau kebetulan $2.000 dengan $4.000, kongsikan duit jumlah semuanya menjadi 6.000. Terus dengan kita perniagakan. Kebetulan dengan kita dapat untung tidak kurang daripada $3.000. Modal 6 menjadi 9. Kelihatan keuntungannya $3.000. Macam mana cara kita membagi? Jelas pembagiannya ala qadril malai. Yang modalnya tadi 4.000 dapat 2 bagi. Sementara yang modalnya cuma 2.000 saja dapat 1 bahagian saja. Jadi di sini ada 3 bagian. Jadi kalau kita tengok presentasinya, yang dengan modal saya 4.000, modal dia 2.000, modal saya 2 kali ganda. Kalau begitu, keuntungan yang 3.000 tadi itu pun saya akan mendapatkan 2 kali ganda dia. Dia dapat 1.000, saya akan mendapatkan 2.000. 2 keuntung. Rugi pun juga seperti itu. Terus. Tak boleh. Syarat khilafah dzalika batalat. Seperti kemarin juga kita tersebutkan. Kalau dengan seseorang bagi kita duit, Ustaz. Kalau Ustaz mau modal, saya bagi duit. Tak ada masalah. Ini banyak berlaku di kampung-kampung. Jadi kadang-kadang kita bagikan dia pinjaman berupa emas. Kadang-kadang kita bagikan dia pinjaman berupa duit.
Jadi kita bagikan pinjaman untuk modalnya sebesar 10.000 ringgit untuk dia dagang, untuk dia jualan. Tapi kita syaratkan, kita kata, saya tidak minta keuntungan, saya tidak berkongsi, saya tidak ikut campur tangan dengan urusan bisnis Anda. Hanya saya meminta tiap bulan duit 250 ringgit. Kamu kena store dengan saya tiap bulan 250 ringgit. Berapa untung Anda, berapa rugi kamu, saya tak mau tahu. Saya bagikan kamu modal saja 10.000 dan bagikan saya duit tiap bulan 250 ringgit. Haram, itu hukumnya riba, tidak boleh. Kalau memang mau untung, kita nanti dengan sistem kerat yang kita sebut dengan mudharabah. Bab mudharabah belum kita bicarakan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yakuna ribhu fa in syarata khilafa dzalik, dengan syarat keuntungan sama rata. Keuntungan sama rata, kerugian sama rata. Tak boleh, harus ikut modal masing-masing. Fa in azana ahaduhuma 'anil akhar an yatasarraf in azar. Kan sudah bagi mandat tadi tuh. Mandat paham ya, mandat. Masing-masing sudah bagikan mandat. Tapi saya tengok atau dia tengok saya tengok Husni, jualannya barang dimurahkan. Maaf ya, ini kita misal semuanya nih. Datang kalau yang beli sama teman dia rugikan barang. Alan, Allah, lama kita tak jumpa. Allahu Akbar. Udah berapa bini? Allahu Akbar. Tanya udah berapa bini? Kayaknya berapa anak? Akhirnya simbang. Ada, terus terang saya datang kemari karena ada keperluan. Saya mau beli 3 buah ikan. Kemudian beli ini. Oke, tak ada masalah. Saya bagi pinjaman. Saya bagi harga spesial. 50 tak saja. Tak mau macam tu. Saya tengok dia jual. Kadang-kadang jual modal, kadang-kadang dirugikan. Tuh, pada waktu saya tengok dia. Atau sebaliknya dengan saya. Kalau kebetulan dengan yang belanja itu perempuan, saya bagi murah. Ini kan ada pedagang macam tu. Kurang lebih betul dengan perempuan. Bang, bagi murahnya. Oh, tenang. Pokoknya yang main sini dapat harga spesial, kan dapat harga murah. Apalagi kalau bujangan. Allah, murah sungguh. Tapi kalau dengan datuk yang tua-tua tu, harga mahal. Jadi harus perhatikan teman kongsi dia semacam tu. Jadi akhirnya dengan saya pun, saya secara langsung mengatakan, Husni, saya tak bagikan lagi mandat kepada kamu. Saya tarik mandat saya tempoh hari. Kamu tak boleh lagi jual beli dengan barang saya. Atau kamu hanya setakat boleh membeli saja. Menjual tak boleh. Dengan demikian, leluasa Anda untuk menjual atau membeli terputus, tersekat. Dan Anda juga boleh bertindak yang sama dengan saya sendiri. Ustaz pun juga ada kelemahan. Jadi kalau Ustaz sekat, saya akan sekat juga leluasa Ustaz. Saya juga tarik balik mandat saya tempoh hari. Ustaz juga tak boleh membeli, hanya setakat boleh menjual saja. Itu hak kita masing-masing. Kalau itu, udah berhenti nanti kata kongsi lagi. Kenapa? Sebab sudah masing-masing menyekat. In azala. Kalau dengan salah seorang daripada mereka mengazal, artinya memecat, menarik balik dengan mandat yang diberikan, in azala, akan terpecatlah dia. Walil akhari, dan bagi yang tidak dipecat, atasarrufu, bertasarruf untuk menjual dan membeli sampai dia juga diberhentikan dan dipecat oleh teman kongsinya. Walikulli minhuma, dan masing-masing daripada kedua-duanya. Fashuha ay syarika, menggagalkan atau mengakhirkan, membatalkan syarikat kongsian mereka itu, matasya. Baru 3 bulan, mau dihitung modal, hitung keuntungan, boleh, ada masalah. Bila masa saja. Jadi kami tak terikat. Tak mesti harus setelah 2 tahun baru dibubarkan. Dibubarkan, diberhentikan. Tak mesti. Mungkin saja setelah 3 bulan, nampak kelihatan keuntungannya ada banyak, terus masing-masing mau berdiri sendiri. Tak mau lagi dengan cara kongsian, tidak ada masalah. Selesai. Wa amma syarikatul abdan. Tadi namanya syarikatul anan. Syarikatul abdan masing-masing dengan modal kekuatannya. Syarikatul hamalin, seperti dengan kongsian koli. Jadi dengan buruh-buruh. Jadi ini kan masing-masing dengan menggunakan tenaga dan kekuatannya. Berapa karung gandum, berapa karung gula, pikul, angkat, bawa ke sana dan kemari. Perkongsian daripada buruh yang dengan hasil akan dikumpulkan. Lebih kurang macam ni, supaya anda lebih jelas. Sekarang ada satu perkembangan baru saya tengok di Haisadis. Tak tahulah kalau di kawasan Azhar dan di daerah-daerah lainnya. Di kawasan Haisadis yang menuju ke Kuliatul Banat. Nah, situ suka ada warung-warung minuman. Jadi dengan jus itu, dengan jus ini, juga dengan air tebu, dengan air asap bersukar.
Kan banyak pegawai-pegawai yang pakai baju kuning itu, yang memberhentikan kita. Itu dia. Ini kalau mereka dibuat kongsi, itu batil. Lebih jelas lagi dengan yang kerja di stasiun minyak. Kan, sapu-sapu sedikit dapat RM1, sapu-sapu sedikit dapat 25. Kadang-kadang kalau tadi bagi marah kan dia. Yang jadi masalah kereta kita baru di besok. Apa yang disapu? Debu pun tak ada. Justru disapu tambah kotor. Mau bagi apanya? Statusnya bukan dibagi, dia kena denda dengan kita. Hanya kena kasih saya 50 sen. Bukan saya bagi duit kamu setengah pon. Stop, kereta saya kotor. Tapi mau macam mana? Kalau kita macam itu, marah dia. Jadi kadang-kadang dia biarkan saja terbuka. Kadang-kadang dia bagi kotor. Kalau di Indonesia, mereka yang gitaran nih, ini hati-hati. Jadi kadang-kadang kereta berhenti di tengah jalan, lampu merah. Kalau kita dihiburkan, kadang-kadang kalau bagi kereta kita dia gores, dia bawa paku. Ada kawan saya yang garang. Di waktu mau gores terakhir turun. Itu kita ada masalah. Jadi kalau seandainya persiapan masih belum mantap lagi, kalau bakalan leban saja untungnya lebih elok kita bagi 10 kupang, 1 kupang daripada kita mencapai mereka. Permasalahan tukang gitar 1, yang kerja di stasiun minyak 2, yang kerja dengan kedai minuman 3, yang semacam itu kalau mereka berkongsi, pokoknya dengan kita hasil kita kumpulkan. Nanti di sebelah petang baru kita bagi sama. Tak boleh. Itu namanya syarikatul hammalin. Sebab hasilnya tidak adil. Kadang-kadang ada yang dapat banyak, ada yang tak dapat, dan dengan cara semacam itu ada saja yang tak buat kerja. Apa dapat hasil nanti petang dibagi. Dah, lima saja lagi. Rele saja. Tak cari kawan yang kerja keras, nanti dia akhir hari dapat hasil. Qala kasyarikatil hammali wa ghairihim min dawil hirah ala ayyakunal kasbu bainahum, yang dengan hasil dan keuntungannya untuk sesama mereka. Yang ketiga, syarikatil wujuhi wal mufawadah. Yang kedua-duanya itu juga hukumnya batil. Syarikatil wujuh ini hanya mengandalkan kedudukannya, posisinya. Jadi posisinya sebagai seorang kiai, saya laris. Kalau untuk di Indonesia dan juga untuk di Malaysia dan juga untuk di Papua nih, saya boleh menggunakan wibawa. Jadi dengan saya boleh dapat pinjaman di sini, di pedagang kain, di pedagang paku, pedagang pasir, pedagang semen, pedagang barang elektronik, pedagang kipas. Jadi dengan saya kata saya mau 50 unit kipas. Oke, saya tak ada masalah. Nih saya mau 3 ton pasir. Ya, tidak ada masalah. Saya tak ada modal, hanya semata-mata menggunakan wajah, menggunakan wibawa, menggunakan pengaruh. Kita berpengaruh di pasar, yang kalau dengan nama kita yang dibawa ke situ, dia boleh dapat modal, yang dia boleh dapat barang pinjaman. Yang satu pun juga semacam itu pengaruhnya kepada pedagang-pedagang kain. Selepas itu kita kongsikan hasil kita. Saya dapat pinjaman 10 buah unit kipas di sini 10 ton pasir, di situ dengan sejumlah berapa kain. Dia pun juga semacam itu, hasil kita kumpulkan untuk kita niagakan. Batil. Itu namanya syarikatul wujuh. Qala mufawadah kurang lebih. Babul